Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, perkenalkan nama Ibu Hoiriatul Fitriah. Ibu biasa dipanggil Fitri. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan akidah akhlak mengenai rukun iman, akhlak masmumah dan mahmudah, kalimat thayyibah, Asmaul Husna, dan yang terakhir kisah Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Yang pertama ada rukun iman. Dalam bahasa Arab, iman artinya percaya. Pengertian iman itu sendiri adalah membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Nah, rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama bagi umat Islam. Hal ini sudah menjadi dasar dari agama Islam, karena Allah adalah Maha dari segala yang menguasai langit dan bumi beserta isinya. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya kalau Allah adalah Esa dan tidak ada duanya yang menjadi Tuhan dari seluruh umat manusia. Yang kedua ada beriman kepada malaikat, yang maksudnya kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan para malaikat untuk membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasulnya. Nah, para malaikat ini sebagai perantara antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah untuk diteruskan kepada umat manusia. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasulnya yang berisi pokok ajaran agama. Nah, dari isi kitab tersebut, manusia diperintahkan untuk mengamalkannya. Nah, Allah telah menurunkan 4 kitab melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya. 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Jika kita tidak meyakini adanya Rasul-Rasul Allah, maka kita dikatakan mukmin. Nah, rukun Islam yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Nah, sebagai umat Islam, kita wajib meyakini adanya hari akhir atau hari kiamat, di mana alam semesta hancur dan manusia binasa. Dan yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Yang artinya kita harus meyakini bahwa takdir baik dan buruk datangnya dari Allah. Qada ini berarti takdir tetap, yang artinya setiap manusia sudah mendapatkan takdir tetap dari Allah sejak lahir ke dunia, mulai dari rezeki, jodoh, nasib, dan lain-lain. Nah, materi yang kedua adalah akhlak masmumah dan akhlak mahmudah. Nah, akhlak masmumah itu adalah segala bentuk perbuatan manusia yang dapat mendatangkan kemudorotan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Nah, contoh dari akhlak masmumah itu sendiri adalah bersikap takabur, berkata dusta, berprasangka buruk kepada orang lain, mengingkari janji, durhaka kepada orang tua, dan mengambil barang yang bukan haknya. Nah, sementara akhlak mahmudah merupakan akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Nah, contoh dari akhlak mahmudah ini, yang pertama ada sabar, tawakal, bersyukur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini berasal dari 2 kata, yakni al-kalimah yang berarti kata atau kalimat dan at-thayyibah yang berarti baik.
Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat kebaikan yang diucapkan dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat thayyibah ini banyak jenisnya. Di antaranya ada basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua ada ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga ada istirja yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya tasbih yang berbunyi Subhanallah. Dan juga ada tahmid yang berbunyi Alhamdulillah. Ada takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Selanjutnya ada tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Dan yang terakhir ada hauqalah yang berbunyi La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat ada Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nah, Asmaul Husna ini memiliki 99. Guru akan menyebutkan sebagian ya. Yang pertama ada Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang, Al-Malik yang artinya menguasai, Al-Qudus yang artinya Maha Suci, As-Salam yang artinya Maha Penyelamat, Al-Mu'min yang artinya Maha Pemelihara Keamanan, Al-Muhaimin Maha Pelindung, Al-Aziz Maha Mulia, Al-Jabbar Maha Perkasa, dan yang terakhir ada Al-Mutakabbir yaitu Maha Pelengkap Kebesaran. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah kisah Nabi Ayub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, silsilah Nabi Ayub ini adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan cucu Nabi yang memiliki tingkat kesabaran luar biasa. Nah, Nabi Ayub ini adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, dan ternaknya yang sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Nah, beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan dan ketulusan beliau, dan bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Nah, hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Sehingga iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis terus mencoba menggoda keimanan Nabi Ayub agar tersesat dan ingkar, juga tidak bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun menyerah. Hingga ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Nah, mula-mula mereka membunuh semua ternak, kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun, Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra-putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Nah, iblis mengira usahanya sudah berhasil. Nah, meskipun Nabi Ayub merasa sedih, tetapi jiwa dan hatinya tetap kuat dan selalu sabar. Nah, iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menabur penyakit pada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Kemudian Nabi Ayub berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Dan kemudian doa Nabi Ayub diijabah oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Lalu Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu. Maka seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya yang kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa.
Dan akhirnya Nabi Ayub yang sudah sembuh, semua warga menerimanya kembali, dan karena kesabaran beliau, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kembali harta yang berlimpah. Kemudian adalah kisah Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini adalah anak Nabi Yakub. Dia adalah anak yang paling soleh dan sabar. Dia adalah Nabi ke-11 yang diyakini oleh seluruh umat Islam di dunia. Nabi Yusuf telah ditinggalkan oleh ibunya sejak kecil. Dan itu berarti Nabi Yusuf telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Dia adalah anak yang soleh dan berbakti kepada ayah dan saudara-saudaranya. Meski berbakti dan menghormati kepada semua saudaranya, hal ini tidak menghalanginya untuk dianiaya oleh saudara-saudaranya. Nah, salah satu penyebab perlakuan buruk terhadap saudara-saudaranya adalah karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan dan karena dia soleh dan ayahnya juga sangat menyayanginya, sehingga membuat saudara-saudaranya iri kepada beliau. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.